Berita pertama akan diawali dengan suasana Car Free Day untuk memperingati Hari Kartini. Banyak pengunjung yang menggunakan baju daerahnya masing-masing. Pas banget ini Hari Raya Kartini, jadi kita bersama para komunitas ikut pawai dan juga merayakan Hari Kartini. Berita selanjutnya, memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, terdapat banyak aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh. Aksi tersebut bertujuan untuk memberikan tuntutan bagi para segera. Berita pertama, yakni Aksi Muda Jaga Iklim atau disingkat dengan AMJI, telah dilaksanakan kembali tahun ini oleh Eco Defender dan Penjaga Laut. Kegiatan tersebut berlokasikan di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Dengan nama kegiatan seremonial Roto AMJI dengan melibatkan kegiatan lingkungan termasuk pawai aksi bebas yang biasa sampah. disebut AMJI. Saat ini, Semarang TV akan mengabarkan berita-berita yang terkini dan teraktual yang akan kami rangkum pada Semarang TV pagi hari ini. Berita pertama akan diawali dengan suasana Car Free Day untuk memperingati Hari Kartini. Banyak pengunjung yang menggunakan baju daerahnya masing-masing. Untuk berita selengkapnya akan kami hubungkan dengan rekan kami, Puan Dana, di Sarinah. Halo Puan. Ya Syifa, saat ini saya sedang berada di Sarinah, tepatnya di kawasan untuk melaksanakan kegiatan Car Free Day atau kegiatan tanpa ada kendaraan di Jakarta. Sejak pukul 6 pagi sampai 11 siang, beberapa jalan di Jakarta akan ditutup untuk kendaraan agar para warga dapat berjalan kaki, bersepeda dan juga melakukan aktivitas lainnya. Car Free Day ini menjadi wadah bagi masyarakat lokal untuk mempromosikan kegiatan seninya, budaya dan juga kesehatannya. Berita selanjutnya, memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, terdapat banyak aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh. Saya Cahyadi, saya dari Karawang, dari PT Mewakogio Indonesia. Baik Bapak Cahyadi, saya izin bertanya, apa nih pendapat Bapak kepada pemerintah untuk hak-hak buruh yang diberlakukan di Indonesia pada saat ini? Untuk May Day kali ini, kita isunya itu tolak upah murah, hapus outsourcing, dan cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Karena selama ini undang-undang tersebut sangat menyengsarakan kami kaum buruh, khususnya FSPMI, minta segera dicabut. Berita pertama, yakni Aksi Muda Jaga Iklim atau disingkat dengan AMJI, telah dilaksanakan kembali tahun ini oleh Eco Defender dan Penjaga Laut. Kegiatan tersebut berlokasikan di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Dengan nama kegiatan seremonial Roto AMJI dengan melibatkan kegiatan lingkungan termasuk pawai aksi bebas sampah. Saat ini, Penjaga Laut kembali mengadakan Aksi Muda Jaga Iklim atau yang biasa disebut AMJI yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2024. Acara ini dilaksanakan pada pukul 6 pagi dan berlokasi di seputaran Bundaran HI, Jakarta Pusat. Penjaga Laut akan mengadakan Ceremonial Road to Amit yang melibatkan serangkaian kegiatan lingkungan termasuk pawai aksi bebas sampah. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap nantikan berita terkini dari Semarang TV. Saya Syifa Ramania Suryana, mewakili tim Semarang TV, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Raffi Ibrahim. Senang sekali tim Semarang TV kembali menemani siang hari Anda. Telah kami siapkan berita menarik yang akan kami sajikan pada Semarang TV hari ini. Berita pertama yaitu urban farming atau pertanian perkotaan. Salah satu urban farming berlokasikan di Cipayung, Jakarta Timur.
Penasaran untuk melihat kebunnya? Semarak TV telah merangkum untuk Anda berikut liputannya. Di bawah jalan tol Becakayu, di tengah hiruk-pikuk perkotaan Kampung Melayu, terwujudlah sebuah inovasi yang unik, yaitu urban farming. Program ini menjadi bagian dari inisiatif Jakarta Timur yang diinstruksikan oleh Pak Anwar, wali kota pada masa itu, yang awalnya juga diprakarsai oleh Pak Anies saat masih menjabat sebagai gubernur. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di bawah tol Becakayu, tepatnya di lokasi urban farming Kampung Melayu, Jakarta Timur. Urban farming sendiri merupakan program penghijauan yang berada di 6 lokasi yang berbeda di Kampung Melayu ini. Saat ini tepat di samping saya merupakan salah satu titik lokasi dari urban farming dan memiliki beberapa tumbuhan dan tanaman yang beragam. Meskipun sumber air di Kalimalang menjadi solusi untuk pengairan, perawatan kebun menjadi tantangan serius bagi kelompok tani yang tergabung dalam program ini, yang dikenal dengan nama Pilar Jati. Baik, selamat siang Bapak. Siang. Atas nama siapa di sini? Saya Harun Haryadi, pengurus urban farming RW 01 di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Kalau untuk urban farming di Cipinang Melayu ini berdiri sejak kapan Pak? Kalau untuk awal mula di akhir 2018, kalau nggak salah itu saat itu bulan 9 tahun 2018, awal mula pertama berdiri ya. Mulai dari timur yaitu dari depannya Kodam situ Kuling, bergeser langsung di sini awal Januari 2019 untuk di sini urban farming RW 1 ya. Dengan inisiatif saya awal mulanya membuka lahan seperti ini ya, yang bersifat produktif yaitu sayur mayur, diantaranya yang jangka pendek kayak sawi, kangkung, bayam, kol. Nah, kesekarangan ya merembet ke yang bersifat panen tanaman yang bersifat panjang kayak anggur. Berita selanjutnya kita akan mengunjungi Curug Pangeran. Curug Pangeran merupakan salah satu surga tersembunyi yang bisa Anda kunjungi untuk menyegarkan pikiran dan jiwa. Penasaran dengan keindahannya? Berikut liputannya. Pesona dan keindahan alam di Kabupaten Bogor tak ada henti-hentinya membuat kita kagum. Apalagi kalau kalian sudah melihat keindahan dan kesegaran Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang terkenal ekosistem hutan hujan tropisnya yang menakjubkan. Akses yang mudah dijangkau dengan hanya menempuh 25 km atau 1,5 jam perjalanan dari kota Bogor, yang membuat destinasi ini ramai dikunjungi oleh warga lokal maupun turis luar. Kali ini gue bakal ngasih tahu lu salah satu air terjun asli di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Sebelum masuk destinasinya, lu bakal disajiin pemandangan yang asri dan sejuk dari udara di kawasan Gunung Salak. Ini dia, Curug Pangeran. Halo pemirsa, kali ini saya Akbar Gilang Permana sedang berada di Curug di Kabupaten Bogor yang cukup terkenal nih, yaitu Curug Pangeran. Curug Pangeran ini tepat berada di Jalan Pasirengit, Gunung Bunder, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Yuk, ikuti terus. Kita bakal buktiin curug yang kedalamannya 4-5 meter ini. Penasaran kan? Let's go! Did you see the sky? I think it means that we've been lost.
Curug Pangeran ini dikenal satu-satunya curug asli di Gunung Bunder. Popularitasnya melonjak sejak 2016 yang membuat curug ini sering dikunjungin oleh turis-turis luar. Gimana pemirsa? Asik kan? Itu dia keindahan dan kesejukan dari Curug Pangeran di Pamijahan, Kabupaten Bogor. Curug ini buka dari jam 8 sampai jam 5 sore. Dengan hanya harga tiket masuk 10.000, kalian udah bisa menikmati kesejukan dari Curug Pangeran ini. Tunggu perjalanan Semarak selanjutnya. Semarak, semangat, kita bergerak. Berita selanjutnya yaitu mengenai Festival Budaya Nusantara yang kembali digelar oleh mahasiswa Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik langsung terkait budaya Nusa Tenggara Barat. Penasaran dengan keseruan dan kemeriahannya? Berikut liputannya. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di Festival Budaya Nusantara 2024 yang dimana acara ini merupakan acara tahunan yang dilaksanakan oleh salah satu jurusan yang ada di IPB University, yakni jurusan Komunikasi Digital dan Media. Oke, jadi dalam acara ini terdapat penampilan dari beragam budaya yang dimana terdapat 20 budaya yang ada di Indonesia. Oke, untuk sekarang ini saya akan menampilkan salah satu dari budaya yang ada di Indonesia, yaitu bernama Nusa Tenggara Barat. Oke. Nah, sekarang saat ini saya berada dalam tenan Nusa Tenggara Barat, bisa dilihat pemirsa. Dan sekarang saya ini sedang bersama salah satu perwakilan dari kelompok Nusa Tenggara Barat nih pemirsa. Oke, mungkin dari kakaknya boleh perkenalkan dulu gak nih? Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Indi Draya Ajiba. Aku merupakan ketua dari kelompok Nusa Tenggara Barat. Oke, salam kenal ya Kak Indi. Oke, jadi Kak Indi kira-kira dalam Festival Budaya Nusantara 2024 ini dari Nusa Tenggara Barat ini apa sih Kak yang ditonjolin? Dari Nusa Tenggara Barat sendiri menonjolkan, sebenarnya temanya tuh lebih ke edukasi ya, karena kita menampilkan beberapa penampilan yang berhubungan dengan perkembangan teknologi, yaitu kayak cerita drama musikal gitu sih Kak, ada tarian-tarian yang berasal dari NTB juga. Jadi kami tuh kayak ada drama anak yang nggak mau tahu tentang Nusantara. Jadi kami tuh mengambil tema yang ada seorang anak sama bapaknya, yang anaknya ini nggak mau belajar tentang perbedaan yang ada di Indonesia ini Kak. Kan banyak ya sekali perbedaan yang ada di Indonesia. Terus anaknya ini tiba-tiba jadi ada patung-patung. Jadi patung-patung itu merupakan penari dari Nusa Tenggara Barat. Terus tiba-tiba nanti patungnya gerak gitu, terus anaknya jadi kaget, terus anaknya jadi takjub gitu Kak. Jadi merubah mindset anak tersebut gitu. Oke, gitu ya. Berarti menarik banget ya Kak, penampilannya itu sesuai zaman sekarang lah ya. Jadi orang-orang nggak ngebosenin. Oke, kalau itu kan penampilannya ya Kak. Gimana kalau misalnya soal makanan atau ada ini di belakang kita ada rumah adat ya Kak. Bisa dijelasin nggak? Mungkin dari makanannya dulu apa apa aja nih? Oke. Dari makanannya kita lebih ke ayam taliwang sama es sarang burung. Jadi itu merupakan makanan utama yang kita tonjolkan. Jadi kalau misalnya untuk booth stand ini kita mengambil dari istananya khas dari NTB Kak.
Oke, keren banget ya Kak. Terlihat banget perjuangannya, bisa terlihat dari sekarang sukses banget nih NTB ya. Oke teman-teman, mungkin selanjutnya kita bakal masuk dulu kayak untuk melihat bagaimana sih detail dari daerah Nusa Tenggara Barat ini. Oke, terima kasih ya Kak. Nusa Tenggara Barat terkenal dengan keindahan alamnya yang sangat memukau. Selain keindahan alam, Nusa Tenggara Barat juga memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari tarian, makanan, hingga pakaian tradisional. Baik, saat ini tepat di belakang saya terdapat rumah adat dari Nusa Tenggara Barat. Nah, di mana adat bernama Bumi Kami NTB, dan di mana rumah adat ini di depannya terlihat ada miniatur rumah adat. Terlihat sangat jelas dan detail sekali, dan terlihat sangat megah walaupun miniaturnya pemirsa. Oke, selanjutnya juga terlihat tulisan yang jelas yaitu Nusa Tenggara Barat, menjadikan identiti dari NTB sendiri. Nah, mungkin kita bakal masuk ke dalam untuk melihat detailnya ya. Yuk. Oke pemirsa, terlihat ada makanannya, lalu terdapat juga miniatur-miniatur dan properti dari NTB sendiri. Lalu juga terdapat stand-stand dari budaya NTB sendiri. Di sini seperti ada tari peresean, lalu selanjutnya ada tari dadara boto, dan ada tari rudat. Nah, gimana nih pemirsa? Udah melihat kan keseruan dari Festival Budaya Nusantara 2024, terutama dalam budaya Nusa Tenggara Barat. Semoga dengan adanya acara ini, kedepannya masyarakat Indonesia akan lebih aware dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan semoga kedepannya bakal banyak banget acara-acara yang melibatkan budaya Indonesia. Bumi Kami, Nusa Tenggara Barat. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap nantikan informasi menarik lainnya hanya di Semarak TV. Saya Raffi Ibrahim dan tim Semarak TV pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.